Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Kita mungkin menemui bahwa masih ada rekan-rekan kita, teman-teman kita, sahabat kita dari Ansor dan Banser yang masih menjadi muhibbin sampai detik ini. Masih menjadi pecinta Habib, masih jadi murid Habib, kemudian juga masih sangat pro dengan nasab Habib Ba'alawi Yaman. Nah, itu bisa didasarkan bahwa satu, mereka sudah bergabung dengan majelis Habib, jadi mengambil ilmu dari Habib, atau mungkin dulu dia ada di pesantren yang pengasuhnya Habib, kemudian atau yang pesantren itu kiainya pro dengan Habib Ba'alawi Yaman. Kemudian juga selain majelis, kemudian pondok pesantren, juga mereka itu mungkin masih ada kekerabatan dengan Habib, atau mereka merupakan anggota dari komunitas sholawat yang berafiliasi kepada majelisnya Habib juga. Nah, itu beberapa alasan yang kemudian masih ada rekan sahabat Ansor dan Banser yang kemudian masih pro dengan Habib, masih kemudian mereka menjadi pecinta Habib sampai detik ini, meskipun sudah muncul tesis Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Habib Ba'alawi Yaman. Kemudian juga di berbagai media muncul berbagai cerita khurafat yang itu merupakan hasil dari karangan Habib Ba'alawi Yaman. Nah, bisa juga karena mereka kader-kader Ansor Banser ada yang mengamalkan amaliyah dari Habib Ba'alawi Yaman, sudah terlanjur ijazah, sudah terlanjur merutinkan, ya. Jadi mereka ya mau tidak mau ya masih terikat dengan para Habib Ba'alawi Yaman. Tapi kalau kita mau mencermati bahwa yang namanya Ansor maupun Banser, ya ini sekaligus juga untuk pengingat bersama untuk rekan-rekan sahabat-sahabat dari Ansor Banser yang kebetulan saya juga ada di dalamnya, di kepengurusan. Nah, yang mana Ansor itu sebagai Banom NU ya, itu yang kemudian mengesahkan sehingga terbentuk yang namanya Ansor itu ya para kiai di Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 1934 ya. Itu ya para kiai yang berinisiatif untuk menciptakan suatu organisasi kepemudaan di lingkup NU. Kemudian Banser itu tahun 62 itu juga yang mendirikan adalah kader dari Ansor ya, Muhammad Zainuddin Kayubi dari Ansor Ponorogo tahun 62, sehingga terbentuklah Banser sampai sekarang ini. Nah, di situ andil dari pendirian Ansor Banser itu tidak ada campur tangan dari Habib Ba'alawi Yaman, seperti itu. Kemudian ketika peran Habib pada pendirian Ansor dan Banser itu tidak ada, sedangkan yang ada di situ adalah peran daripada kiai, para Trah Wali Songo, Zuriyah Wali Songo, kiai-kiai pribumi, ya apa yang kemudian mau digembar-gemborkan? Karena awal pendirian itu juga menentukan siapa tokoh-tokoh penting di dalam Ansor Banser yang memang harus ditokohkan, seperti itu. Nah, kemudian ketika pada konflik PKI yang mana Ansor Banser juga terlibat melindungi para kiai, melindungi para ulama, yang kemudian menjadi incaran para PKI, para anggota Partai Komunis Indonesia itu di situ juga merupakan kader Ansor Banser pribumi, bukan Yamani, seperti itu. Kader Ansor Banser yang memang dari putra santri daerah Indonesia, Nusantara, bumi Nusantara ini. Jadi yang melindungi kiai-kiai kita dulu adalah kader Ansor Banser, menjadi benteng ketika PKI mau menyerang, menculik dan melukai daripada kiai-kiai Nusantara. Dan itu bukan Habib yang melindungi kiai-kiai kita. Dan yang dilindungi pun para kiai pribumi kita, ulama-ulama kita, bukan Habib Ba'alawi Yaman. Mereka imigran, tidak terlalu terdampak. Ya, tidak terlalu terdampak. Kemudian juga pada pengurusan pusat, ya, jadi ketuanya Ansor itu yang pertama Thohir Bakri itu tahun 34 sampai 49.
Hamid Wijaya 49 sampai 54, Imron Rosyadi 54 sampai 67, Yahya Ubed 67 sampai 80, Khalid Mawardi 80 sampai 85, Slamet Effendi Yusuf 85 sampai 95. Nah, kemudian yang ketujuh adalah Muhammad Iqbal As-Segaf. Itu 95 sampai 99. Jadi Pak Iqbal As-Segaf itu 95 sampai 99. Kemudian Saifullah Yusuf itu 2000 sampai 2011. Kemudian Nusron Wahid itu 2011 sampai 2016. Ya Gus Yakut Khalil Qaumas itu 2016 sampai 2024. Kemudian sekarang Gus Adin Jauharudin itu 2024 sampai sekarang. Nah, kalau mau kita soroti dari 11 ketua dari awal berdirinya Ansor sampai sekarang ini, yang ke-11 itu hanya satu yang punya marga Habibah Alawiyah Yamani, yaitu Muhammad Iqbal As-Segaf tahun 95 sampai tahun 99. Tapi Pak Iqbal As-Segaf itu tidak kemudian serta-merta tiba-tiba masuk kemudian ada di Ansor, jadi ketua Ansor, tapi sudah sebelumnya jadi ketua umum PMII, PB ya, PB PMII tahun 88 sampai 91. Kemudian sudah pernah jadi anggota DPR RI dari Golkar. Nah, yang kalau mau kita soroti bahwa dari sekian ketua Ansor dari awal berdiri sampai detik ini, itu hanya satu yang marganya As-Segaf Ba'alawi. Ya, dan itu juga merintis, tidak serta-merta masuk saja. Nah, kemudian kalau kemudian Muhibbin dari Ansor Banser kemudian mau membela Habib, mungkin yang dibela adalah yang biasa mendukung, berinteraksi, dan juga dianggap penasehat, pembina maupun panglima dari Ansor Banser, yaitu Habib Lutfi. Akan tetapi Habib Lutfi itu hanya sekian kecil dari beberapa Habib yang juga jumlahnya kecil, yang kemudian mendukung, membela, dan menjadi tokoh atau yang ditokohkan oleh Ansor Banser itu sendiri, karena pernah diundang saat pembaretan, jadi melakukan pembaretan, kemudian event-event besar juga melibatkan Ansor Banser di majelisnya, ya memang ada andilnya Habib Lutfi itu, tapi itu bukan pada awal pendirian sampai pada tahun-tahun awal dari Ansor Banser yang sudah senior-senior, tapi masih baru-baru saja. Ketika beliau Habib Lutfi sudah menjadi tokoh, baru kemudian bergabung kepada, atau lebih tepatnya adalah berinteraksi secara intens kepada Ansor Banser sehingga ditokohkan oleh Ansor Banser. Ya, tetapi sampai sekarang kan sudah banyak dari kejanggalan-kejanggalan Habib Lutfi yang kemudian terbuka ke publik, baik dari dugaan, sekali lagi dugaan pemalsuan makam, kemudian dugaan pembelokan jatman dan lain sebagainya. Itu kan juga 50-50. Di sisi lain beliau kemudian pada Ansor Banser beliau juga interaksi baik, tetapi di sisi lain dengan kiai-kiai beliau ada sebuah konflik baik di jatman, ya kemudian pada pemalsuan makam. Itu kan 50-50, dan tidak bisa kalau memang Habib Lutfi salah kemudian dibela, tidak bisa seperti itu. Nah, itu Habib Lutfi dan beberapa Habib lain yang mungkin pro dengan Ansor Banser. Tetapi kalau dihitung, ya masih ada Habib-Habib lain yang dari dulu tidak suka dengan Ansor Banser, dan juga justru dia lebih ke kontra dengan Ansor Banser. Contohnya adalah Habib Taufik Assegaf, Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, dan Habib Hanif Al-Atos, ya itu kan yang kontra sekali dengan apa namanya Ansor Banser, dan masih banyak Habib-Habib yang lainnya yang merupakan Habib-Habib Rabithah Alawiyah dan Habib-Habib FPI, ya, Habib-Habib HTI, dan kemudian antara yang pro dengan Ansor dan Banser dengan yang kontra dengan Ansor dan Banser itu hampir imbang.
sebagian pro, sebagian kontra pada Habib itu. Nah, kemudian kenapa kalau kok Ansor-Banser masih membela mati-matian Habib itu? Para klan Habib Alawi Yaman, terutama yang ada di lingkup Robito Alawiyah, dibela mati-matian oleh Ansor-Banser Muhibbin, yang masih Muhibbin, karena sudah banyak juga Ansor-Banser yang sudah tersadarkan. Kemudian kalau kita mau mencermati dulu pas FPI kan pimpinan Habib Alawi Yaman, kemudian HTI di situ juga bekerja sama dengan FPI. Di situ betapa konflik, bentrok, dan kemudian serang-serangan dengan Ansor-Banser itu secara masif terjadi. Coba kalau diingat-ingat. Kemudian juga antara Habib versus Kiai, Habib versus Gus-Gusnya, Habib versus Kiai Said Akil Siroj, kemudian dulu dengan Gus Dur, kemudian dengan Gus Nuril, dengan Gus Yakut, ya. Berapa mereka para kiai-kiai pribumi, ulama-ulama pribumi itu diserang oleh Habib dan masanya, Muhibbinnya. Malah Ansor-Banser ada yang jadi Muhibbin bergabung bersama mereka. Nah, itu kan sangat miris dan sangat-sangat dipertanyakan lagi keloyalitasannya dengan para kiai pribumi, para ulama di NU. Dan ingat, NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Habaib. Hanya sedikit sekali habaib yang ada di NU, dan itu ketika NU pun sudah menjadi besar, jadi mereka menumpang, bukan mereka ikut merintis dari nol, tidak, sama sekali tidak. Pas zaman PKI pun yang mati bareng Ansor-Banser itu ya kiai, bukan habib, seperti itu. Nah, kemudian andil Habib itu hanya setelah Ansor-Banser juga besar, sudah besar, baru di situ ada yang Marga Asegah masuk, ada yang Bin Yahya masuk, ya. Tapi malah justru di beberapa kepengurusan dan keanggotaan Ansor-Banser di situ kalau mengadakan proker itu, program kerja itu ada sholawatan yang mengundang Habib, kemudian ziarahnya juga ziarah ke Habib, kemudian pas pengkaderan di Kratsar PKD ya ada yang mengundang Habib juga. Ya, itu dipertanyakan, kayak di NU sudah nggak ada ulama seperti itu, ya. Jadi sorban Ansor-Banser kok jadi Muhibbin itu agak janggal dan ya memalukan. Dan kalau masih ingat pas pembakaran bendera HTI di Garut itu, yang mencela habis-habisan ya Habib-Habib sana, Habib-Habib di Jawa Barat, di Jakarta, wah mencela habis-habisan Ansor-Banser seperti itu, ya. Dan katanya kalau Ansor-Banser itu membela kiai, benteng ulama, sedangkan yang menyerang ulamanya kok ada hub, ada rasa cinta ke mereka yang menyerang ulama, yaitu dipertanyakan lagi, kok setengah-setengah gitu loh. Di sisi lain katanya membela kiai pribumi, kiai NU, tetapi di sisi lain kok malah jadi Muhibbin habaib yang berseberangan dengan NU. Seperti itu. Apalagi setelah muncul polemik nasab Alawi Yaman ini, kok masih menjadi apa namanya, Muhibbin dari Habib Alawi Yaman. Nah, itu dipertanyakan. Padahal dari pendirian Ansor-Banser dan NU itu adalah kiai-kiai pribumi. Ketuanya juga dari awal berdiri sampai sekarang itu didominasi oleh warga pribumi, santri-santri pribumi. Kemudian juga anggota-anggotanya juga jutaan, itu ya pribumi. Kalau mau bilang ada Habibnya, dihitung coba berapa, dihitung aja pakai jari ada berapa, hanya berapa. Kemudian di kepengurusan dari awal sampai sekarang yang Habib kemudian masuk di situ, dihitung aja pakai jari ada berapa, hanya berapa gitu. Kalau kemudian mau menitik beratkan para habaib, peran mereka di Ansor-Banser itu sangat minim, kecil, dan sepele seperti itu jika dibandingkan dengan andil kiai pribumi dari muktamar zaman dulu sampai detik ini, seperti itu. Ya, semoga sahabat dan juga saudara rekan dari Ansor-Banser segera, yang masih Muhibbin, segera tersadarkan kembali kepada pangkuan kiai-kiai pribumi Trahzuriyah Wali Songo. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.